Shalom, selamat pagi semua saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Diberkati hidupmu hari ini ya, dalam tuntunan Tuhan yang sempurna, yang luar biasa. Berkat terbaik, berkat jasmani rohani dilimpahkan dalam hidup kita. Saudaraku, kalau kita melihat kehidupan di zaman ini ya, kita lihat generasi yang ada di bawah kita atau hidup kita sendirilah. Kita melihat banyak sekali hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan kita. Penolakan demi penolakan, kegagalan demi kegagalan, kehancuran demi kehancuran yang harus kita lewati dalam hari hidup kita. Itu seringkali membuat seorang diri kita ini menjadi seorang yang rapuh. Tetapi mengingat kita sebagai identitas kita sebagai anak Allah, sebagai orang percaya, maka pada pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita semua untuk kita tidak rapuh oleh penolakan dunia ini. Ingat ya saudaraku, tidak ada murid Kristus yang bebas dari penolakan. Karena Yesus sendiri itu pun ditolak oleh keluarganya, ditolak oleh kota asalnya, ditolak oleh bangsanya sendiri. Maka boleh saya katakan penolakan itu pasti. Kalau Kristus alami penolakan, maka para pengikutnya, yaitu engkau dan saya, pasti juga mengalami juga penolakan dalam hidup kita. Tetapi yang mau kita soroti pada pagi hari ini adalah mentalitas yang Tuhan kehendaki dalam hidup orang percaya di zaman ini. Bagaimana kita menghidupkan Kristus di tengah-tengah penolakan Kristus yang begitu masif hari-hari ini. Maka mentalitas yang Tuhan kehendaki adalah mentalitas yang tidak rapuh, saudaraku. Penolakan itu pasti, tetapi rapuh itu pilihan. Mental yang tidak runtuh hanya karena tidak diterima oleh manusia. Itu adalah mental yang dikehendaki Tuhan dalam hidup orang percaya atau anak Allah. Saudaraku, dalam Yohanes 15 ayat 18-19, firman Tuhan berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu membenci aku." Itu kata Tuhan. Yesus menjelaskan penolakan bukan tanda kau dan saya itu gagal. Tetapi penolakan itu adalah tanda bahwa kau dan saya berada di pihak yang benar. Kau dan saya berada di jalan yang benar. Kita harus tahu identitas kita dulu. Siapa aku? Aku pengikut Kristus. Maka kita mulai mengerti bahwa Tuhan Yesus pun berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia terlebih dahulu membenci aku." Maka jangan baper saudaraku. Jangan bawa perasaan ketika kita ditolak oleh dunia ini. Gak apa-apa, berarti kita sedang berada di pihak yang benar. Saudaraku, seringkali manusia itu rapuh karena mencari validasi manusia. Kita hidup seringkali mencari validasi manusia. Banyak orang ingin dicintai semua orang. Itulah naturalnya manusia memang begitu. Ingin dicintai semua orang. Tetapi murid Kristus yang sejati tidak lagi di titik itu. Karena dia tahu ketika dia ingin dicintai oleh semua orang, disitulah dia akan terluka parah. Karena tidak ada kasih atau cinta yang utuh seperti yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetapi murid Kristus yang sejati lebih fokus kepada lebih menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan manusia. Artinya apa? Aku tidak bisa dicintai oleh semua manusia. It's okay. Tapi aku mencintai Tuhanku dulu. Aku mencintai, menyenangkan Tuhanku dulu. Ketimbang aku memberikan hidupku untuk menyenangkan manusia supaya mereka menyenangkan diriku juga. Gak ada gunanya saudaraku. Maka seringkali kerapuhan mental itu dikarenakan manusia mencari validasi manusia lain.
Apalagi yang menyebabkan kerapuhan mental itu? Rapuh karena ego yang belum disalibkan. Penolakan terasa menyakitkan jiwa ketika egomu masih dominan. Saya ulang ya saudaraku, penolakan itu menyakitkan kalau ego kita masih dominan. Dan ingatlah ketika kita mengiring Kristus, kita menjadi pengikut-pengikut Kristus, kita masuk ke dalam satu rel, yaitu jalan salib, di mana kita mematikan ego, mematikan kedagingan kita, mematikan harga diri, mematikan kepentingan diri, sehingga penolakan tidak lagi melukai identitas kita. Itu yang seharusnya kita pahami dan kita hajar dalam hari hidup kita, saudaraku. Karena kalau kita tidak benar-benar memikirkan hal-hal detail dalam hidup kita nggak akan bisa seperti Kristus. Karena kita diremukkan di sepanjang perjalanan kita mengiring Dia. Makanya banyak orang gugur mengiring Kristus. Banyak orang berkata, susah, sulit. Apalagi yang merusak yang membuat kerapuhan mental kita. Rapuh karena luka masa lalu kita. Beberapa penolakan masa kecil membuat seseorang sensitif terhadap kritik. Kadang ada orang yang gak bisa dikritik loh saudaraku. Sedikit masukan bisa membangkitkan monster manusia lamanya yang membabi buta. Mungkin itu engkau dan saya. Mungkin Anda yang mendengar mungkin masih ada di titik itu. Dikritik gak bisa. Anti kritik. Maka di situ ada sesuatu luka di masa lalumu. Tuhan mau menyembuhkan area ini dalam hidupmu, saudaraku, supaya kau sanggup kuat menanggung tanggung jawab besar. Menjadi orang yang ada beri tanggung jawab besar, menjadi pemimpin-pemimpin hebat, menjadi orang-orang yang bisa diandalkan Tuhan, tidak lepas dari kritik dan saran. Tidak lepas dari ocehan orang yang tidak bertanggung jawab juga. Maka latihlah diri kita untuk benar-benar menyembuhkan area di mana kita luka. Karena rapuh karena masa lalu itu sangat berdampak di dalam hidup kita hari ini dan ke depan, saudaraku. Amin ya. Jadi kita harus benar-benar berjuang dalam hidup kita untuk kita tidak menyesuaikan diri dengan dunia demi diterima. Aku tidak kompromi dengan dunia hanya supaya aku disukai oleh dunia ini. Aku tidak akan berkompromi dengan apapun yang Tuhan tidak nikmati hanya untuk menyenangkan orang lain. Amin, saudaraku. Aku hanya mau menyenangkan hati Bapakku. Ini orang-orang yang luar biasa kalau bisa begitu. Dan itu pastikan ditemukan dalam hidupmu dan hidupku. Sebagai pengikut Kristus yang benar-benar punya kualitas. Kalau kita lihat hidup Yesus, Yesus tidak menyesuaikan diri dengan dunia supaya dia diterima dan dielu-elukan. Yesus tidak kompromi supaya dia disukai. Karena Yesus fokus kepada misinya, misi dari Bapanya, bukan pendapat orang lain. Ketika dia ditolak di Nazaret, dia pergi ke kota lain. Yesus tidak patah hati, tetapi tetap melanjutkan panggilannya. Dia fokus kepada misi yang diutus dari Bapanya. Dia selesaikan tugasnya. Itu saja. Yang penting Bapanya berkenan dengan hidupnya. Elohim Yahweh itu berkenan atas hidupnya. Yesus tidak mengambil penolakan secara pribadi. Yesus melihatnya secara spiritual. Dunia menolak terang, bukan menolak dirinya semata. Itu cara pandang yang benar, saudaraku. Itu teladan sebuah mental baja yang kemarin saya sampaikan. Dia fokusnya kepada Bapa, bukan akunya. Kalau akunya remuk pelayanan begitu, pasti hancur di tengah jalan remuk. Tapi fokusnya ke Bapa. Hati Bapa, misinya Bapa, selesain pekerjaan yang diutus dari Bapa. Tanggung jawab harus kuselesaikan dengan baik. Disiplin, mentalitasku harus dibangkitkan. Itu luar biasa, saudaraku. Maka
Milikilah ciri-ciri orang yang tidak rapuh di dalam penolakan. Apa yang pertama? Kritik tidak menghentikan ketaatanmu. Kau harus memilah kritik. Kritik yang benar, ya diperbaiki kita. Tapi kritik yang salah kita abaikan. Kritik yang jahat, udah kita diam. Kritik-kritik yang merusak ya seringkali ya. Udah serahin ke Tuhan, jangan dilawan saudaraku. Amin. Ya, jadi kritik tidak menghentikan ketaatanmu. Tetapi semakin kau sungguh fokus ke Tuhan. Dan percayalah saudaraku, orang yang tidak rapuh oleh penolakan ini tidak butuh tepuk tangan untuk tetap setia. Kesetiaan itu adalah kelas seseorang. Orang hari ini boleh kelihatannya setia, tapi belum tentu, belum teruji. Ketika kau sudah ada di titik-titik nadir, itu baru terlihat orang ini setia apa enggak. Kalau kau masih di tinggi, di atas, belum bisa ngomong setia. Kesetiaan yang kokoh itu tidak bergantung kepada dukungan siapapun, tetapi bergantung kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Maka boleh saya katakan begini, orang yang tidak rapuh itu tidak peduli dengan hal dunia, keadaannya. Mungkin dia sedang dalam keadaan yang sulit, tidak ada satu orang pun mendukung dia. Keadaannya berat mengiring Tuhan, tidak masalah. Dia akan tetap setia, kokoh kesetiaannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kesetiaannya tidak bergantung kepada dukungan siapapun dan apapun selain Tuhan. Coba, itu orang gak rapuh. Dan biasanya tidak balas menolak orang lain. Orang yang disembuhkan dari penolakan tidak lagi jadi pelaku penolakan. Coba renungkan ini saudaraku. Dan orang-orang ini biasanya tegar. Bahkan saat ditolak orang terdekat sekalipun, dia tetap tegar. Dia melatih mental ilahinya untuk tetap berjalan tepat, presisi, tanpa kepahitan. Ini coba renungkan kalimat-kalimat ini saudaraku. Ini ciri-cirinya. Adakah itu dalam hidupmu dan hidupku? Maka kalau hari ini kau sedang melewati penolakan demi penolakan, sulitnya perjalanan hidupmu, pelayananmu atau apapun, kau sedang dites, diuji di sini. Seberapa tegar Anda? Bagaimana karaktermu? Balas orang lain enggak? Kamu butuh tepuk tangan manusia atau kamu butuh tepuk tangan Tuhan? Coba dites itu. Kamu dibuat sulit begini masih taat atau kamu gugur? Itu cirinya kelihatan dari hidupmu dan hidupku. Maka bangunlah mental yang tidak rapuh saudaraku. Milikilah akar identitas bahwa aku adalah pengikut Kristus yang mau menyenangkan hati Bapakku Elohim Yahweh. Hidupku bukan karena penerimaan dunia. Karena aku sudah mati bersama dengan Kristus, tidak lagi mencari penghargaan manusia, siapapun itu. Kalau kita sudah mati di dalam Kristus, kita tidak bisa terluka oleh penolakan. Maka latihlah hatimu untuk tidak baperan saudaraku. Atau matikan hatimu terhadap pendapat orang. Orang yang mudah baper sulit dipakai Tuhan besar. Maka Tuhan membentuk mental hamba yang tidak mudah goyah. Dengan dipertemukan dengan orang-orang sulit, keadaan-keadaan sulit, hal-hal yang harus diputuskan dan itu sulit, kita berlatih di situ. Maka mintalah tuntunan Roh Kudus. Maka kedekatanmu dengan Tuhan itu mempengaruhi hasil dari apa yang kau pilih. Dan belajarlah membedakan penolakan dan koreksi. Amin saudaraku, bedakan loh penolakan dan koreksi. Koreksi itu obat, bukan ancaman. Tapi penolakan itu proses, bukan penghakiman. Maka bedakan hal ini. Dan lihatlah setiap penolakan yang terjadi yang hadir dalam hidup kita. Kadang Tuhan izinkan untuk menjauhkan kita dari orang-orang yang tidak baik atau tidak sehat dari kita. Bersyukur saudaraku. Kadang Tuhan izinkan juga penolakan untuk mengarahkan kita ke tempat yang benar. Semakin presisi, semakin
Fokus kepada hati Bapa. Kadang Tuhan izinkan penolakan hanya untuk menguatkan karaktermu. Sebelum kau dipakai Tuhan lebih besar, lebih dahsyat. Amin, saudaraku. Maka fokuslah kepada misi, bukan emosi. Murid sejati seperti Kristus ada misi, ada fokusnya, ada tujuannya. Maka penolakan tidak bisa menghentikan seseorang yang tahu akan panggilannya. Tidak akan menggugurkan orang itu. Maka kalau hari ini jika orang tidak mengerti tentang dirimu dan menjudge-mu macam-macam, jangan berhenti, saudaraku. Kalau kau diperlakukan tidak adil pun, bahkan dengan orang terdekatmu pun, atau dengan atasanmu pun, dengan pemimpinmu sekalipun, tetap bereskan hatimu. Kalau kau ditolak, jangan ubah identitasmu. Kau anak Allah, saya anak Allah. Cukup teguhkan hati kita. Amin. Ketika komentar menyakitkan masuk ke telingamu, menghajar hidupmu, diam, doakan, dan jangan balas. Kalau kau tidak dihargai, ingat, penghargaan Tuhan lebih penting dari segalanya. Maka, saudaraku, penolakanlah bukanlah akhir, tapi awal dari kekuatanmu dan kekuatanku di dalam Tuhan. Penolakan adalah tempat Tuhan menumbuhkan otot karakter kita, semakin serupa dengan Kristus. Ingat, mental murid Kristus bukan mental kaca yang mudah pecah, tetapi mental baja yang tetap kokoh, meskipun kau dan saya dihantam dengan badai, emosi, dan penilaian dunia. Ingat saudaraku, kamu tidak dipanggil untuk diterima semua orang. Kamu dipanggil untuk menyerupai Kristus. Dan itu sudah cukup. Amin saudaraku, renungkan ini, bangkitlah dan berjuanglah. Tuhan memberkatimu. God bless you. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral AND Mall lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.